Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini naik lagi lumayan tinggi 1,3% ke area resistennya ya, 7.890-an. Tadi sih sempat ke 7.900-an sebenarnya untuk indeks IHSG. Cuman belum breakout hari ini ya, cuman close di area resistennya. Sebenarnya sih perlu hati-hati kalau misal indeks IHSG besok Kamis itu gagal break atau minggu ini gagal break di atas 7.900-an ya, ada potensi koreksi. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah floating profit lumayan banyak, nggak ada salahnya buat sebagian diamankan kalau indeks IHSG-nya gagal breakout ya. Tapi kalau tetap masih mau hold juga disclaimer, takutnya kalau gagal breakout turun itu kan floating profitnya sayang ya, nanti bisa ambil lagi di harga yang lebih rendah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 13 sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi semoga aja minggu ini indeks IHSG bisa breakout. Dari kemarin sebenarnya ya, untuk asing itu masuk dengan jumlah yang cukup besar. Hari ini net buy lagi cukup banyak nilainya, dan yang paling banyak dibeli oleh asing itu saham Telkom. Hari ini cukup liquid untuk Telkom, paling rame ya hitungannya hari ini, nilai transaksinya 1,5 triliun dan net buy 700-an M untuk asing di Telkom hari ini aja ya. Kemudian di BBRI, Bank BCA juga hari ini masih masuk, walaupun tadi Bank BRI sempat koreksi merah, cuman kalau melihat asing masuk dengan jumlah yang banyak seperti ini ya, semoga aja besok hijau. Nanti kita cek ya untuk Bank BRI BBCA. Kemudian yang paling banyak dibeli asing selain Bank BRI BBCA, ASII dan Cuan ya, Cuan net buy 100 M. Ini yang agak beda yaitu Bank Mandiri, nggak tahu kenapa keluar 192 M ya. Nanti kita akan lihat apakah karena retailnya banyak masuk ya, kita cek nanti ya. Bank Mandiri, kemudian Antam hari ini net sell lagi untuk asingnya 89 M, EXCL, GoTo juga net sell. Kalau lihat secara keseluruhannya sih sebenarnya masih diakumulasi cukup banyak untuk hari ini. Ya, semoga aja besok bisa break dan bertahan di atas 7920, pantau level itu. Kalau gagal breakout ya sebenarnya nggak ada salahnya buat sebagian, buat di apa ya, ya kalau mau diamankan profitnya ya, maksudnya seperti itu. Kalau mau, kalau enggak tetap positif IHSG bisa breakout dan ngegas sih ya, semoga aja seperti itu ya. Oke, itu untuk indeks IHSG pantau 7915, 7920 untuk besok Kamis. Kalau kita lihat hari ini secara keseluruhan market secara global ya, ini kita lihat dari Bitcoin dulu yang hari ini naik ke level 121.500. 121.500-an. Ini masih running trade ya, dan nyetak rekor lagi berarti ini untuk Bitcoin ya. Trennya lanjut bullish kemungkinan, dan kalau Bitcoin naik hijau nyetak rekor itu sebenarnya sentimennya lumayan eh, bagus untuk saham, karena untuk sekarang Bitcoin itu masuk aset beresiko, saham juga masuk aset beresiko juga. Jadi kalau Bitcoin naik ya mudah-mudahan saham bisa jauh ya. Yang safe haven itu emas, hari ini emasnya gimana? Masih sideways bertahan di level 3.400-an. Emas juga di sini sih. Untuk nilai tukar rupiah menguat lagi ya di 16.200-an. Semoga aja bisa di bawah 16.000 harapan kita. Kita pantau juga untuk nilai tukar rupiah ya, karena menguatnya rupiah itu indikasi yang bagus untuk ekonomi kita. Oke, itu untuk kondisi market secara globalnya. Untuk WTI kita lihat hari ini crude oilnya turun
62 untuk WTI, 65,9 untuk Brent. Padahal kemarin tuh sentimennya sebenarnya itu ya, permintaan minyak naik, tapi ini kenapa crude oil turun ya? Kita lihat untuk sentimennya hari ini, ada sentimen apa secara yang ke IHSG ya. KB Bank resmi memasuki babak baru dalam perjalanan pertumbuhan pasca transformasi. Bank Bukopin, KB Bank ya, ini Kokminbank. Kita lihat lagi ke bawah. Wah, ini yang investor India. Sentimennya apa ini? Nggak ada ya yang wah banget untuk hari ini, untuk sentimennya untuk indeks IHSG, atau mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar, atau berita besar apa hari ini yang ada potensi menggerakkan IHSG untuk besok atau minggu ini. Selain asing masuk dengan jumlah yang banyak ya. Oke, itu untuk kondisi market secara global dan sentimen hari ini. Kita langsung bahas saham yang pertama. Seperti biasa, perbankan dulu, bank-bank utama hari ini. Yang pertama BBCA. Oh, hijau ya, tadi itu sempat merah saya lihat, pas saya lihat. Ternyata sampai close marketnya ditutup hijau, naik 0,85%. Dan hari ini pun asing masih masuk. Strata nikelnya ini masih bisa bertahan di atas 8825. Semoga aja untuk besok Bank BCA bisa lanjut naik ya. Tadi pagi open gap atas, turun merah, cuma ditarik naik lagi. Kalau lihat bayarnya itu cukup kuat ya, dari level 8725 ditarik ke 8925. Semoga aja besok bisa langsung hijau untuk BBCA. Kalau misal IHSG break ya, itu target price-nya untuk BBCA di 9.200. Kalau IHSG breakout resisten berarti IHSG-nya ATH ya. Untuk BBCA ini semoga aja bisa mengikuti ya. Ini jauh loh dari harga tertingginya Bank BCA, Bank BRI Mandiri apalagi ya, lebih jauh lagi. Jadi semoga aja potensi capital gain-nya menarik untuk bank-bank atau saham-saham utama di IHSG. Kalau asing udah mulai masuk ya, seperti kemarin, hari ini itu kan masuk dengan jumlah yang banyak. Tapi tetap ya, tetap apa ya, kalau mau antisipasi sih ya nggak ada salahnya, karena kita nggak tahu apakah besok bakal masuk lagi atau keluar, tapi semoga aja masuk lagi. Itu untuk indeks untuk Bank BCA ya, resistnya di 9.200, itu target price-nya kalau untuk swing yang hari ini ambil buy atau kemarin ambil buy belum sempat taking profit di sini. Untuk target price-nya kita lihat historinya, ada gap down sebenarnya lumayan lebar ya, jadi kalau bisa break di atas 9.200 untuk BBCA ya, potensinya bisa ke 9.800-an. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini uh, juga hijau ya. Tadi saya lihat itu pas merah soalnya ya. Nggak, nggak ngikuti sampai akhir soalnya tadi saya. Dan nggak apa-apa lah, kita tahu hari ini asing masuk banyak, dan Bank BRI secara teknikalnya masih dijaga di atas supportnya 4040 ya. Jadi kemarin break, hari ini masih bisa bertahan di atas itu sampai close market, itu cukup bagus. Semoga aja besok bisa lanjut naik ya. Kalau melihat hari ini asing masuk, tinggal lihat aja IHSG-nya. Kalau lanjut breakout ya, ATH IHSG ada potensi Bank BRI juga ngejar resistnya yang di 4190 atau 4200 ya, itu area resisten terdekat untuk Bank BRI. Semoga aja sih bisa ngejar level ini sih untuk Bank BRI. Harusnya sih nggak susah ya kalau IHSG bisa ATH.
Harusnya untuk Bank BRI nggak susah, apalagi buat break di atas 4.60 itu harusnya nggak susah. Itu juga tergantung ini sih ya, teman-teman kita apakah akan sebagian di taking profit atau enggak, semoga aja sih seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya, tadi BBCA dulu ya, belum kita cek BBCA netbuy 276 M untuk hari ini. Kalau kita lihat BBCA hari ini masih diakumulasi oleh broker-broker asing BK, KZ, RX, cuman hati-hati ini asingnya ada yang jualan cukup banyak yaitu AK 200M, 200,2 M, kemudian CC ini versi asing juga net sell 27M ini untuk asing yang masuk BK, KZ, RX, BB, ZP ya. Jadi mereka masuk dengan jumlah yang lumayan banyak juga sih. Untuk lokalnya sendiri net sell nih teman-teman kita taking profit ya. Ya nggak masalah. Besok kalau naik mau taking profit lagi juga nggak masalah ya. XI, SQ, XL, OD, PD ini kemungkinan retail. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih sebenarnya lumayan bagus. Kita pantau aja 4040 ya. Kalau bisa bertahan di atas itu ya mudah-mudahan untuk minggu ini bisa naik. Tapi kalau IHSG merah itu hati-hati, kalau IHSG merah kemudian Bank BRI jebol di bawah 4040 itu yang perlu diwaspadai. Itu untuk Bank BRI, kita lihat aja besok semoga masih bisa bertahan di atas 4040 dan kalau bagus itu di sini untuk target price-nya ya, yang mau taking profit mungkin di 4.200 mendekati level itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini merah karena di distribusi asing ya. Hari ini asingnya tadi net sell 100 eman. Nah, ini kenapa asing keluar? Kita lihat ya. Siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Bank Mandiri hari ini untuk eh, lokalnya net buy, untuk asingnya net sell. Kalau kita lihat hari ini Bank Mandiri nggak serame di BBCA sama Bank BRI ya, cenderung lebih sepi dibandingkan dua saham itu. Dan asingnya juga net sell, ada BK yang distribusi cukup banyak 160M. Nah ini yang tadi saya bilang kita nggak tahu besok apakah ada yang distribusi atau enggak untuk asingnya. Nah, jadi buat antisipasi aja, atau kalau misalnya harganya nggak saya prediksi ya nggak bisa breakout, berarti untuk IHSG ada potensi merah, itu yang perlu diwaspadai kalau nggak mau floating profitnya sia-sia. Itu secara broker summary-nya seperti ini untuk Bank Mandiri, ada BK AKYU yang distribusi. Untuk lokalnya sendiri net buy, bagian investor retail masuk sih. Untuk besok ya Mas, ya kita lihat IHSG-nya. Kalau IHSG-nya bagus dan perbankan yang lain juga hijau ya, mudah-mudahan Bank Mandiri ini walaupun hari ini di distribusi asing ada potensi buat nguji resistennya yang di 5050 ya. Masih di sini untuk resisten Bank Mandiri. Kita lihat aja besok. Kalau merah ya supportnya di 4740 lagi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Posisi sekarang di 4870 itu di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi agak nanggung sebenarnya yang baru mau entry. Tapi kalau tujuannya untuk jangka panjang ya masih cukup aman lah ya di harga sekarang itu. Masih di bottom lah di area bawahnya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita lihat untuk Telkom yang hari ini naik lagi lumayan tinggi, 5% lebih ke level 3360, dan hari ini disertai akumulasi asing yang cukup banyak ya. Secara teknikalnya ini berhasil break di atas 3280. Kita cari untuk target price Telkom itu di harga berapa ya. Kita cari dari harga, nah ini
Sebenarnya hari ini mencoba buat break untuk, Telkom ya, kalau kita pakai kita update untuk Fibonacci-nya ya. Secara teknikal harga 3.400 itu resist terdekatnya untuk Telkom. Kalau kita lihat historinya udah nutup gap yang tanggal 5 April, kemudian sempat mantul naik juga di area 3.400-an, dan hari ini mencoba buat breakout ya, tapi gagal, hari ini gagal. Untuk besok kalau melihat asing masuk banyak hari ini sih, semoga aja masih bisa break ya, semoga aja, tapi nggak pasti sih. Takutnya tiba-tiba mereka asing taking profit, kita nggak tahu karena udah kemungkinan udah profit sih kalau lihat beberapa hari terakhir ini aja ya, bukan beberapa tahun belakangan. Kalau beberapa tahun belakangan ya ada kemungkinan floating loss. Cuman kalau beberapa hari belakangan itu paling mereka floating profit. Jadi yang perlu hati-hati aksi taking profit itu. Kalau asingnya taking profit, potensinya Telkom merah, supportnya ada di 3150 lumayan dalam. Kita lihat hari ini asingnya siapa yang masuk, tadi cukup banyak ya, 700-an M. Telkom hari ini tanggal 13 Juni, secara keseluruhan ada kok Juni, 13 Agustus ya. Ada ZP yang akumulasi 545 M. ZP versi asing 568 M ya. ZP RX juga akumulasi 131 M, BK akumulasi 82 M, KZ akumulasi 76 M. Ini kalau kita bandingkan net base sama nilai transaksinya itu nggak beda jauh. Jadi mudah-mudahan mereka masuk untuk jangka panjang ya, jadi nggak untuk jangka pendek ya. Ya semoga aja besok, berarti kalau lihat transaksi hari ini sih, ya mudah-mudahan mereka nggak langsung jualan. Kemungkinan sih enggak ya, cuman nggak tahu kalau besok tiba-tiba yang jualan broker asing yang lainnya. Kita pantau aja resistennya, berarti hari ini asingnya jualan di Telkom, resistennya di 3.400 ya, pantau level itu. Kalau bisa break, ngejar 3.770. Itu resisten selanjutnya kalau misal minggu ini bisa break di atas 3.400. Oke, itu untuk Telkom. Selanjutnya kita cek saham CDIA yang hari ini ngegas. Ya nggak ngegas sih ya. 8% untuk CDIA itu biasa aja. Hari ini secara teknikalnya sebenarnya ini mencoba buat break di atas 1670 ya. Lossnya di 1675. Di area resist, berarti besok lihat di awal market kalau misal langsung hijau, disclaimer yang mau scalping ya. Untuk target price-nya cukup tinggi seperti 2000-an, tapi nggak usah nunggu sampai ke level itu karena ada potensi, juga ada potensi nyampe, ada potensi nggak nyampe ya. Jadi tetap untuk scalping aja, karena kalau nggak nyampe misal udah floating profit lumayan malah turun, itu kan sayang ya floating profitnya. Jadi untuk scalping aja untuk saham-saham yang volatilitas tinggi seperti ini. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham saham CDIA ya. Hari ini tanggal 13 Agustus untuk CDIA retailnya keluar sih, XL, XT ya. Semoga aja besok bisa breakout. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini yang masih punya posisi di CDIA, misalnya yang di atas itu bisa tersusul. Kalau kita lihat yang masuk MG, YP, kalau lihat retailnya keluar sih, ya semoga aja bisa hijau, tapi hati-hati. Kalau mau langsung nge HK, disclaimer ya, cuman kalau jebol lagi di bawah 1660, 1670 itu kalau mau diantisipasi nggak ada salahnya. Takutnya kalau gagal bertahan di atas 1670 malah turun, apalagi buat low baru di bawah 1475 itu ada potensi mulai gerak lebih dalam lagi ya. Itu untuk saham CDIA, supportnya kalau secara Fibonacci di 1400. Selanjutnya kita cek saham brand.
Dan hari ini sempat naik, cuman habis itu turun lagi, candlenya merah. Close di harga penutupan yang kemarin 9.100. Kita lihat untuk Brent. Dan hari ini secara teknikalnya hitungannya ada sedikit akumulasi ya, ada ZP, BK, AK, versi asing kah? Ya mereka asing, BK, ZP, AK-nya versi asing. Yang keluar asingnya DP28M, jadi asingnya net buy, lokalnya net sell, retail sebagian keluar ini CC, XL, NI, XT. Untuk besok semoga aja bisa naik ya. Untuk target, walaupun agak nanggung sih kalau mau entry di harga sekarang itu agak nanggung. Kita cari untuk target price-nya ke level berapa kalau pakai harga di sini. Oh, hari ini mencoba buat breakout gagal ya. Kita update ini pakai Fibonacci terbaru, swing high di sini, swing low-nya di 4170 ya. Jadi 2 hari terakhir ini untuk Brent itu mencoba buat break di atas 9275 gagal. Kemarin itu mencoba buat break di atas 8200 juga gagal, turun lagi dan berhasil hari 11 Agustus hari Senin. 12 mencoba break gagal, 13 masih mencoba break gagal. Besok tanggal 14 kita lihat aja apakah masih gagal atau enggak. Kalau mau entry nanggung karena ini di resist ya. Nah, waktunya taking profit kalau yang udah ambil di bawah. Tapi kalau mau masuk sih amannya nunggu konfirmasi break di atas 9.300. Kalau break di atas itu ngejar 10.600-an untuk Brent. Oke, itu untuk Brent. Selanjutnya kita cek saham PTRO. Hari ini PTRO juga mencoba buat breakout gagal ya. Gagal breakout di atas 3980. Itu resistnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, udah lama ya kayaknya kita nggak bahas untuk saham PTRO. Hari ini retail keluar yang keluar XL 16M, MG keluar 13M, yang masuk IUZB. Sebenarnya ada sedikit akumulasi sih. Untuk asingnya sendiri net buy ya, asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak. Untuk besok ini agak nanggung sih. Atau aja 3980 ya. Untuk saham PTRO, selanjutnya kita cek saham cuan. Cuan hari ini naik 3,17% ke 1625. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini diakumulasi asing cukup banyak ya, yaitu AK 144M, dan untuk lokalnya net sell retail keluar. Ya ini ya hanya ada potensi naik ya. Kayaknya masih bullish ya, di harga sekarang hitungannya ya di pucuknya, tapi kalau melihat masih terus akumulasi dan retailnya taking profit di harga sekarang sih ya nggak menutup kemungkinan dibikin naik lagi. Walaupun ya kalau mau masuk perlu waspada juga sih ya kalau tiba-tiba turun, karena kemungkinan kalau saham-saham volatilitas tinggi kayak gini ya kalau turun pun juga dalam. Jadi ya antisipasi aja sih kalau untuk harga sekarang support tertekannya di 1560, antisipasi kalau jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham DKHH ya. Kapan terakhir kita bahas, hari ini ngegas soalnya ya. Kemarin hari ini ngegas, kita cek siapa yang naikin, apakah ada potensi naik. Kalau secara Fibonacci di sini untuk resisten selanjutnya 141. Kita lihat transaksinya hari ini berapa ya, nilai transaksinya kayak gini ya, jadi perlu hati-hati. Hari ini sih sebenarnya naik ya, market makernya siapa? XLYP, broker retail, cuman belum tentu retail. Kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus dari harga bawah, itu hitungannya naiknya itu nggak disertai akumulasi, dan lihat
Nilai transaksinya seperti itu ya kalau mau masuk hati-hati ya, buat trading pun jangan banyak-banyak. Oke, itu untuk saham TKH. Ini supportnya 118 dan resistennya di 140. Selanjutnya kita cek saham FUTR ya, ini yang terakhir. Gak ngantuk soalnya ya. FUTR hari ini naik 12%. Ini saham apa ini? Kok candlenya kayak gini ya? Secara teknikalnya belum breakout sempurna hari ini, close di 158 itu area resist. Kalau bisa breakout untuk besok ngejar 188. Kita cek untuk saham FUTR. Yang FUTR market cap-nya 1 M aja, 1 triliun aja ya. Jadi ya saham gorengan ini. Saham gorengan ya, mungkin karena profitnya naik kuartal 1 kuartal 2 kan 2 M 2 M, profitnya naik. Secara valuasi harga sekarang PBB-nya 4 kali, kemudian rasio hutangnya 0,02 ya, sebenarnya hampir nggak punya hutang ya, berarti ini sahamnya. Cuman market cap-nya kecil itu aja sih, jadi kalau mau masuk hati-hati ya, jangan banyak-banyak lah. Kalau kita lihat transaksinya FUTR, ada sedikit akumulasi sih, AO 8M-an ya, retail-retail juga masuk. Tapi lihat aja di awal market berarti ya, karena ini retailnya kemungkinan juga rata-rata belinya nyangkut. Rata-rata ya, nggak semuanya. Average buy-nya XL di 118, exit di 114. Wah, jaraknya 4 poin tuh, Ben. Bener nggak sih? FUTR. Oh, sorry, dari tanggal 1 ternyata ya. Hari ini tanggal 13 ya. Hari ini ada AO yang akumulasi. Dan untuk retail-retail di 165, XL 164. Ya kan, floating loss. Jadi retailnya masuk di atas turun. Ya besok semoga aja masih bisa dinaikin oleh AO. Cuman kalau merah ya hati-hati, supportnya ada di 134. Oke, mungkin seperti itu sama FWTR dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.